baca ini deh. Ini Nabi ya. Ini Kamus Alkitab halaman 376. Seorang Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Jadi Yesus itu adalah pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Eliyahu, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat ke-6, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24:17, disebut nabi. Jadi nabi itu seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman. Makanya Yohanes 17 ayat ke-8, ya, Yohanes 17 ayat ke-8 disebutkan Yesus itu menerima firman. Bukan dia adalah firman yang hidup. Tapi orang Kristen dengan salah kaprah mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Tidak ada di dalam Alkitab berbahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani, di dalam gospel mengatakan Yesus begini, Payomer Yehosua Hamasia Anohi Hamilah au Anohi Hadafar. Tidak ada. Artinya apa? Aku adalah firman yang hidup. Ani Rokseh Lihyot Anasim. Aku menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Yohanes 17 ayat ke-8 dengan jelas dan gamblang Yesus mengatakan, aku menerima firman. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman, karena dia itu adalah firman itu sendiri, firman yang hidup. Nyatanya Yesus masih menerima firman. Firman mana lagi yang dia terima kalau dia itu adalah firman yang hidup? Saya akan berikan data dari Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat 69. Di sana Allah ada di mute dulu ya. Surah ada berisik nih. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-69. Apa sih yang dimaksud firman itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah semisal dengan penciptaan Adam yang tercipta dari kata kun, jadilah, maka jadilah dia. Ternyata di dalam Alkitab yang tercipta dari firman itu, dari perkataan jadi, itu bukan hanya Yesus. Di dalam kitab Kejadian ya, maka jadilah terang. Itu kun juga. Apakah terang jadi Tuhan? Jadilah malam, apakah malam jadi Tuhan? Jadilah siang, apakah siang jadi Tuhan? Jadilah matahari, apakah matahari Tuhan? Makanya orang Kristen salah di dalam memahami. Di dalam bahasa Ibrani itu ya, hayyah fehayah ya, jadi maka jadilah dia, itu sipui. Sipui dalam bahasa Ibrani adalah, dalam bahasa Arab adalah fi'il amr. Dalam bahasa Inggris imperatif, kata kerja perintah. Jadi jadilah, maka jadilah dia. Jadi Yesus itu adalah buah dari ciptaan Allah. Makanya kalau Ade lihat di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Coba Ade buka Wahyu 3 ayat ke-14. Dialah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Sudah saya bilang, saya evangelis itu bisa berbahasa Yunani secara alkitabiah ya. Saya tunjukkan datanya biar ada tahu ya, kalau Yesus itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Makanya salah kaprah kalau menyembah ciptaan, harusnya menyembah Sang Pencipta. Ini saya tunjukkan data dari bahasa Yunani ya. Nanti ada buka dalam bahasa Indonesia, saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Para pendeta tidak betul di bahasa Yunani. Ada di mute dulu. Para pendeta gak berani debat sama saya. Karena kenapa? Ibrani bisa, Yunani bisa, baca Arab bisa. Ya bapak belur lah. Nah ini ada ya, ini adalah kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat ke-14. Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Apalagi Katolik ya. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa Yesus itu adalah amen. Ini saya bacakan dalam bahasa Yunani
Sebentar ya kata tunjuk ini. Ini dek. Wahyu 3 ayat ke-14 ya. Kaito angelo tes elaodekia eklesias grafon tade legei ho amen ho martus ho vistos kai aletinos he. Dia adalah permulaan. Tes ketisios tauteo. Dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi kalau kita orang pengikut Yesus harusnya gini deh. Ini saya buktikan kepada Ade ya. Harusnya teman-teman Kristen ini menyembah Allahnya, jangan menyembah ciptaan. Nih, Ade kan gereja Katolik ya. Silakan nanti Ade tanyakan siapa Al-Amin pada Wahyu 3 ayat 14. Ini deh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kalau dia adalah ciptaan, yang harusnya disembah adalah Allahnya. Bahkan ada lihat, saya tunjukkan ya, di dalam kisah para rasul. Ini ada kisah para rasul 3 ayat 13. Atau saya tunjukkan juga dalam bahasa Arab ya. Saya buktikan bahwa evangelis itu tidak hanya mampu membaca Yunani, tapi Arabik juga bisa. Sebentar. Nih tunjukkan ya, saya tunjukkan deh ya. Markus. Nih, kita tunjukkan deh aksi 3. Nih, aksi 3. Coptic Church. Arabik. Oke, ini dia ya. Saya tunjukkan bahasa Indonesianya tadi. Ini saya tunjukkan bahasa Indonesia dulu. Ini deh. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Yishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya itu? Yaitu Yesus yang kamu serahkan. Jadi Yesus itu posisinya adalah hamba. Hamba dari siapa? Hamba Allah. Sedangkan Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus itu ciptaan Allah. Jadi kalaulah kita mau menyembah, mau mengikuti Yesus, itu harus menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Di sini juga kisah para Rasul 13 ayat ke-13 ini sebenarnya terjemahan yang keliru. Harusnya adalah ilahnya Abraham, ilahnya Yakub. Kita tunjuk di dalam bahasa Arabnya ya, buktikan. Benar gak perkataan saya? Oke, nih saya tunjukkan dalam bahasa Arabnya. Nah ini dalam bahasa Arabnya itu ilah ya. Inna ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ilaha abaina majada fatahu yashu'alladzi aslamtumuhu antum wa angkartumuhu. Mana wa angkartumuhu amama wajhi bila tusa wa huwa hakimun biitlafih. Nah, ini sangat jelas ya, bahwa di dalam Alkitab berbahasa Arab itu sebetulnya ilah, bukan Allah. Inna ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ilaha abaina majada fatahu yashu'alladzi aslamtumuhu. Ternyata di dalam bahasa Arabnya Yesus itu beragama Islam tuh. Yasu'alladzi aslamtuhu. Makanya Islam itu berasal dari kata aslama, islaman, yang berarti tunduk dan patuh. Ternyata dalam bahasa Arab ini bukan hambanya, tetapi Yesus itu beragama Islam. Yasu'alladzi aslamtumuhu. Aslam loh. Silakan tanya kepada orang yang bahasa Arabnya pinter. Ini artinya adalah Yesus beragama Islam. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat ke-13 ternyata terjemahannya begini. Allah Abraham, Isa dan nenek moyang kita yang telah menyerahkan hambanya, yaitu Yesus yang beragama Islam. Tetapi Alkitab terjemahannya jadi aneh begini ya.
Nah, itu bahasa Arabnya sudah, bahasa Yunaninya sudah, bahasa Arabnya sudah. Jadi ternyata Bang, Yesus itu adalah makhluk. Wahyu 3:14, Yesus adalah makhluk. Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesus itu adalah hamba Allah yang beragama Islam. Tapi terjemahannya ada yang dipotong ini ya. Yang memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan. Padahal begini terjemahannya, Allah Abraham, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang beragama Islam, bukan yang diserahkan. Ya kan? Bukan yang diserahkan ini, tetapi Yesus yang beragama Islam. Nah, coba abang bantah. Makanya gini, kenapa para